Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrauf dengan NIM F1E325041 dari Prodi Informatika. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam statistika, yaitu variabel, data, dan penyajian data. Oke, yang pertama, melalui materi ini kita akan belajar bagaimana informasi dikumpulkan, diolah, dan disajikan agar lebih mudah dipahami. Dalam statistika, variabel adalah sesuatu yang bisa berubah dari satu objek ke objek lain. Contohnya tinggi badan, umur, waktu belajar, atau tingkat kepuasan. Variabel membantu kita memahami perbedaan di antara individu atau kelompok. Nah, variabel dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, variabel kuantitatif, yaitu variabel yang nilainya berupa angka dan bisa dihitung. Kedua, variabel kualitatif, yaitu variabel yang nilainya berupa kategori seperti jenis kelamin atau warna favorit. Nah, selanjutnya, variabel kuantitatif bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada variabel diskrit, yaitu yang nilainya berupa hitungan bulat seperti jumlah siswa di kelas, dan juga variabel kontinu, yaitu yang nilainya bisa berupa pecahan seperti berat badan atau suhu udara. Nah, sementara itu variabel kualitatif berhubungan dengan kategori atau label. Ada dua jenis juga, yaitu nominal dan ordinal. Nominal itu tidak memiliki urutan seperti jenis kendaraan, sedangkan ordinal memiliki urutan seperti tingkat kepuasan, sangat puas, puas, dan tidak puas, seperti itu. Lalu jenis data itu bisa ditentukan dari variabel yang kita amati. Jika variabelnya angka, kita sebut data kuantitatif. Jika variabelnya kategori, kita sebut data kualitatif. Data kuantitatif bisa berupa kontinu atau diskrit, sedangkan data kualitatif bisa berupa nominal atau ordinal. Misalnya, jika kita melakukan survei tentang kebiasaan belajar siswa, maka jam belajar per hari adalah variabel kuantitatif. Cara belajar adalah variabel kualitatif, dan nilai ujian juga termasuk variabel kuantitatif. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menyajikan data agar mudah dibaca. Beberapa metode umum meliputi tabel data, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan poligon frekuensi, serta banyak cara-cara lain atau metode lain. Dengan penyajian data yang baik, pola dan informasi bisa terlihat dengan jelas. Berikut ini adalah contoh dari penyajian data. Kita akan melihat bagaimana data kegiatan belajar dapat diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk agar lebih mudah dipahami. Oke. Pertama, kita mulai dari data mentah. Berikut ini adalah hasil survei terhadap 10 siswa mengenai lama waktu belajar setiap hari, nilai ujian yang diperoleh, dan cara belajar mereka. Dari data mentah tadi, kita bisa membuat tabel frekuensi untuk melihat pola. Ternyata ada 2 siswa yang belajar 1 jam per hari. 3 siswa belajar 2 jam, 3 siswa belajar 3 jam, dan 2 siswa
belajar 4 jam. Lalu untuk diagram batang digunakan untuk menunjukkan perbandingan jumlah siswa berdasarkan jam belajar. Semakin tingginya batang, semakin banyak siswa di kategori tersebut. Oke, selanjutnya berikut ini kita punya diagram lingkaran yang menunjukkan proporsi cara belajar siswa. Hasilnya 5 siswa belajar secara individu dan 5 lainnya belajar secara berkelompok. Selanjutnya, histogram menampilkan distribusi nilai ujian. Dari sini terlihat bahwa sebagian besar siswa memiliki nilai antara 70 hingga 85. Selanjutnya itu adalah poligon. Poligon frekuensi dibuat dengan menghubungkan titik tengah pada histogram. Kita dapat melihat bentuk tren nilai siswa naik dari 60 ke 80, lalu sedikit menurun pada 90. Selanjutnya adalah ogive atau kurva frekuensi kumulatif, menunjukkan jumlah siswa yang memperoleh nilai di bawah batas tertentu. Misalnya 10 siswa mendapat nilai di bawah 90. Lalu ada diagram garis, biasanya digunakan untuk menggambarkan perubahan nilai dari waktu ke waktu. Misalnya nilai rata-rata per kelas meningkat dari 70 ke 85. Selanjutnya diagram pencar digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Dari gambar ini bisa kita melihat bahwa semakin lama waktu belajar, maka nilai ujian cenderung meningkat. Dan dari data kegiatan belajar siswa tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin lama waktu belajar, makin tinggi pula nilai ujian yang diperoleh. Melalui berbagai cara penyajian data seperti tabel, diagram batang, dan lain sebagainya, informasi bisa disampaikan lebih efektif dan menarik. Kali selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Melalui materi ini kita akan memahami bagaimana data dapat disusun, dikelompokkan, dan disajikan agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Distribusi frekuensi menjadi salah satu konsep penting dalam statistika dasar, terutama ketika kita bekerja dengan data yang jumlahnya lebih besar. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita pahami dulu apa itu distribusi dan frekuensi. Distribusi menggambarkan bagaimana data tersebar dalam suatu kumpulan nilai. Sedangkan frekuensi menunjukkan seberapa sering suatu nilai muncul di dalam data tersebut. Sebagai contoh, kita bisa mencatat nilai ujian 10 siswa dan nilai 85 muncul sebanyak 3 kali. Berarti frekuensi nilai 85 adalah 3. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa frekuensi membantu kita membaca pola kemunculan suatu nilai. Distribusi frekuensi memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, menyederhanakan data dalam jumlah besar supaya lebih mudah dibaca. Kedua, untuk menampilkan pola atau tren dari data yang dikumpulkan. Ketiga, distribusi frekuensi menjadi dasar pembuatan grafik seperti histogram dan poligon. Dan terakhir, mempermudah analisis statistik, misalnya untuk mencari rata-rata, median, atau modus. Selanjutnya, dalam statistik, data dibagi menjadi 2, data tidak berkelompok dan data berkelompok. Data tidak berkelompok adalah data mentah, data asli yang belum diolah. Sementara itu,
data berkelompok adalah data yang sudah disusun ke dalam kelas-kelas interval. Contohnya, nilai ujian siswa dapat dikelompokkan menjadi beberapa interval, misalnya 60 sampai 69, 70 sampai 79, dan seterusnya. Dengan pengelompokan seperti ini, kita bisa melihat persebaran nilai dengan lebih jelas. Selanjutnya, sekarang kita lihat contoh nyata dari distribusi frekuensi dalam bentuk histogram. Histogram menggambarkan seberapa sering nilai muncul dalam bentuk batang vertikal. Garis horizontal menunjukkan interval nilai, sedangkan garis vertikal menunjukkan frekuensinya. Semakin tinggi batang, berarti semakin banyak data di interval tersebut. Dari data ini, kita bisa dengan cepat mengenali nilai yang paling sering muncul di antara 10 siswa. Selanjutnya, dalam membuat tabel distribusi frekuensi, ada beberapa komponen penting yang harus kita tahu. Pertama adalah range atau jangkauan, yaitu selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Kedua, interval kelas, yaitu lebar tiap kelompok data. Ketiga, titik tengah atau kelas midpoint, yaitu nilai tengah-tengah interval. Selain itu ada frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif yang membantu kita membaca data dengan perspektif yang berbeda. Selanjutnya, distribusi frekuensi terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu distribusi frekuensi tunggal, digunakan ketika data memiliki variasi nilai yang sedikit. Yang kedua adalah distribusi frekuensi berkelompok, digunakan ketika variasi data cukup banyak. Perlu dibuat dalam kelas-kelas interval agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, poligon frekuensi adalah bentuk penyajian data yang mirip dengan histogram, tapi berupa garis yang menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval. Dari grafik poligon, kita bisa melihat tren naik atau turun dalam distribusi nilai. Misalnya pada contoh ini, terlihat bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai antara 70 hingga 85. Selanjutnya, berikut ini adalah OGIF atau kurva frekuensi kumulatif. OGIF digunakan untuk melihat beberapa banyak data yang nilainya berada di bawah atau di atas batas tertentu. Misalnya pada grafik ini kita bisa tahu berapa banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80 atau kurang dari 90. Jadi OGIF ini sangat berguna untuk menentukan median atau persentase tertentu dalam data. Selanjutnya, selain grafik batang atau garis distribusi frekuensi juga bisa disajikan dengan diagram chart. Diagram ini membagi keseluruhan data menjadi potongan-potongan lingkaran. Masing-masing potongan menunjukkan persentase dari total keseluruhan data. Dari diagram ini kita bisa lihat perbandingan setiap kelas dengan lebih visual dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya adalah manfaat dari distribusi frekuensi. Selain menyederhanakan data, distribusi ini juga membantu kita melihat pola, tren, dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Distribusi frekuensi juga menjadi dasar dalam pembuatan grafik yang lebih kompleks dalam perhitungan ukuran statistik lainnya seperti rata-rata dan deviasi standar. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Distribusi frekuensi adalah
langkah awal dalam memahami data. Melalui tabel dan grafik seperti histogram, polygon, ogif, dan pie chart, kita bisa melihat bagaimana data tersebar dan apa pola yang muncul di dalamnya. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melakukan analisis statistik dengan lebih cepat dan akurat. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas salah satu materi yang juga penting dalam statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Melalui materi ini, kita akan belajar bagaimana mencari nilai yang bisa mewakili sekumpulan data, yaitu mean, median, dan modus. Ukuran pemusatan data digunakan untuk menggambarkan data secara umum, tanpa harus melihat setiap nilainya satu persatu. Misalnya, kalau kita punya data ada nilai ujian siswa, kita ingin tahu berapa nilai rata-rata kelas, nilai tengah, atau nilai yang paling sering muncul. 3 ukuran yang bisa menjawab hal itu adalah mean, median, dan modus. Tujuan dari ukuran pemusatan data adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang kita miliki. Dengan menghitung mean, median, dan modus, kita bisa membandingkan 2 kelompok data. Misalnya 2 kelas atau 2 periode ujian. Selain itu, ukuran ini juga mempermudah analisis lanjutan seperti mencari sebaran data dan menghitung ukuran penyebaran. Selanjutnya, di sini ada 3 ukuran utama. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Masing-masing punya fungsi yang berbeda, tapi ketiganya sama-sama penting dalam analisis data. Nah, selanjutnya kita mulai dengan mean atau rata-rata. Rumusnya sederhana, jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Misalnya kita punya data nilai 10 siswa, maka kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi dengan 10. Nah, di bagian ini, contohnya kita punya nilai ujian ada 60, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 85, 85, dan 90. Untuk mencari mean, rumusnya tadi sudah disebutkan, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi, dari 60 sampai ke 90 ini dijumlahkan dan hasilnya adalah 765. Nah, lalu dibagi dengan jumlah banyaknya data. Sementara banyaknya data di sini adalah 10. Jadi di sini dibagi 10 dan mean-nya adalah 76,5. Dan kita sudah menemukan mean-nya adalah 76,5. Lalu selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Nah, untuk nilai tengah, kita harus menghitung atau mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Kita sudah urutkan datanya di sini. Yang kedua, tentukan posisi tengahnya. Nah, posisi tengah dari data ini kan ada 10 ya. Jadi nilai tengahnya adalah nilai kelima dan juga nilai ke-6, yaitu 75 dan 80. Nah, lalu 75 dan 80 ini karena dia genap, jadi dia harus dijumlahkan terlebih dahulu, lalu akan dibagi dengan 2. Nah, setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 155 dan lalu akan dibagi 2. Maka hasilnya adalah 77,5. Jadi median atau nilai tengahnya adalah 77,5.
Lalu masuk ke bagian modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Contohnya, kalau nilai 85 seperti ini muncul 3 kali, sedangkan nilai yang lainnya hanya ada 1 kali ya, seperti ini, ada yang 2 kali. Berarti modusnya adalah 85 karena dia muncul paling banyak, yaitu 3 kali. Nah, jadi sudah ditemukan bahwa modus dari data ini adalah 85. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa ukuran pemusatan data membantu kita melihat gambaran umum dari sekumpulan data. Mean berarti memberi tahu rata-rata, sementara modus memberi tahu nilai yang paling sering muncul, dan juga median memberi tahu sisi tengah. Dengan memahami 3 ukuran ini, kita bisa membaca data dengan lebih cepat, akurat, dan bermakna. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kali ini dari 3 materi tadi. Bila ada salah kata ataupun kesalahan dalam pembuatan PPT ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.